yang pasti kan ya dia harus mempunyai bermanfaat. Karena kan sebaik-baiknya orang katanya, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya organisasi, kan apabila bisa memberi manfaat. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar radio dan pemirsa TV Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program Sudut Dengar Parlemen, podcast yang selalu memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Saya Nana bersama Bimo akan mengajak Anda bicara tentang nuansa religi di lingkungan DPR RI. Nah, teman-teman pastinya tahu dong, DPR RI ini pasti disibukkan dengan rapat-rapat, tapi kali ini berbeda. Ada kegiatan di setiap harinya. Nantikan bahasanya dalam podcast Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Baik pendengar radio Parlemen dan TV Parlemen, masih dalam acara Sudut Dengar Parlemen. Nah, kali ini tema kita apa nih, Bim? Nah, tema kita pada Sudut Dengar Parlemen kali ini nih, Nak, seputar tentang nuansa religi di Kompleks Parlemen DPR RI. Wow. Dan siang hari ini nih sudah hadir di studio Parlemen. Nana bisa tebak nggak nih siapa nih yang ada di studio Parlemen kali ini? Wah, siapa nih ya ini? Salah satu pria juga nih yang tinggi, rambutnya putih, tapi tetap energik dan sehat ya Pak ya? Insya Allah, selalu semangat. Sudah hadir di studio kita, selamat siang Pak, Assalamualaikum Pak. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Korpri Unit Sekjen DPR RI dan juga Kepala Pusat Teknologi Informasi Sekjen DPR RI, Bapak Dr. Andes Jaka Dwi Winarko, MSI ya Pak ya? Iya. Selamat datang Pak di studio Parlemen. Ya, terima kasih nih. Kesempatan baik ini diundang kita untuk bincang-bincang di radio Parlemen ini. Iya, betul sekali. Nah, kita nantinya akan membahas juga ngobrol santai aja, Pak. Ya. Kita akan ngobrol seputar tentang bagaimana sih suasana dan juga nuansa religi yang ada di lingkup DPR RI ini, Pak. Iya. Ya. Dan nantinya juga kita juga pengen tahu nih, Pak, profil singkat dari Korpri DPR RI itu sendiri seperti apa, Pak? Iya. Dan yang pertama nih Pak, tentunya saya merasakan nuansa religi ini hadir di DPR ini sepanjang bulan Ramadan ini sungguh sangat hangat nih Pak, sangat kental nih Pak. Menurut Bapak pendapatnya apa? Dan sesuai harapan Korpri itu apa Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim, syukur alhamdulillah ya, kita bisa bertemu pada siang hari ini, bincang-bincang kita mengenai masalah nuansa Ramadan ya, yang di gedung Parlemen ini. Jadi ya, tentunya alhamdulillah kalau kita lihat paling tidak kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya. Ramadan tahun ini saya kira lebih semarak ya. Lebih semarak karena sebetulnya kan kita selalu ya kalau di akhir Ramadan itu selalu kita memanjatkan doa gitu. Ya Allah, pertemukanlah kami nanti di Ramadan berikutnya. Dan alhamdulillah kita paling enggak yang ada di sini kita akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang sangat diberkahi gitu ya, bulan penuh ampunan itu. Sehingga tentu kita juga berkeinginan untuk Ramadan ini tentu mesti harusnya lebih berkualitas itu kan, karena kita tidak mau menjadi bagian dari umat yang merugi ketika hari ini ternyata nggak lebih baik dari kemarin. Nah, dalam konteks ini saya paling tidak sebagai salah satu yang beraktivitas ya, bekerja di gedung Parlemen ini merasakan tahun ini syukur alhamdulillah ya. Mungkin juga ada banyak masalah sebelumnya ya, kita tahu semuanya, kita pandemi dan sebagainya. Ketika masuk di Ramadan 1443 Hijriah ini memang sudah mulai menurun, sudah pandemi menurun dan orang akhirnya giroh ya, semangat untuk ibadah itu memang kita rasakan syukur alhamdulillah ini luar biasa. Yang paling nyata, paling kelihatan yaitu kita lihat aja di masjid kita Baitur Rahman itu sholat rawatib itu sampai ini ya, sampai meluber. Dan sekarang karena sudah jaraknya juga sudah diizinkan untuk rapat, untuk shopnya itu kita rapatkan, itu bisa sampai Pak, itu luar biasa. Itu syukur alhamdulillah subhanallah untuk kita semuanya. Alhamdulillah ya Pak ya. Dan kita harapkan nantinya semoga di tahun-tahun berikutnya nuansa Ramadan dari sebelum COVID bisa kembali lagi ya Pak. Ya, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan. Dan yang kedua nih Pak,
kemarin Bimo juga melihat banyak sekali lomba-lomba nih Pak yang Iya. diadakan ya Pak ya oleh Iya. Korpi DPR RI. Salah satunya adalah seperti lomba tartil Quran, lomba ceramah, lomba azan, Iya. dan ada lomba kaligrafi juga nih Pak yang Iya. diikutin sama tim dari Radio Parlemen. Oh iya, iya, iya. Nah kalau menurut Bapak nih apa nih Pak yang paling menarik menurut Pak Jaka sendiri dari lomba-lomba tersebut? Ya, jadi ini memang ada konteksnya dengan tadi ya, bahwa tahun ini giroh semangat untuk kita ibadah itu terasa luar biasa dibandingkan tahun sebelumnya. Karena kalau kita lihat juga dari penyelenggaraan MTQ Korpri Sekretariat Jenderal, karena ini baru pertama kali kita adakan. Kita pertama kali diadakan atas dukungan, atas support dari Pak Sekjen dan juga pejabat-pejabat di Sekretariat Jenderal. Kita adakan untuk pertama, salah satunya ini yang melatar belakangi gitu ya, karena memang ada MTQ nasional, Korpri ya, itu memang sudah periode kita lakukan. Nah, kemarin, alhamdulillah pas tahun 2021 kemarin ada salah satu kabilah ya, kalau istilahnya kabilah kita itu ada yang memenangkan untuk khotbah sholat Jumat ya, harapan ketiga lah. Kita ternyata ada kok teman-teman itu yang mempunyai potensi itu, maka kenapa kita nggak coba memberikan wadah, memberikan fasilitas, memberikan sarana untuk bisa mengekspresikan dan sekaligus memaknai bulan Ramadan gitu. Makanya Korpri Sekretariat Jenderal DPR dengan kerjasama dengan Dewan Kesejahteraan Masjid ya, Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid Baitur Rahman, kita adakan MTQ Korpri Sekjen DPR, di mana ada beberapa tadi udah sampaikan sama Bimo ya, ada tilawat, ada ada ceramah, ada doa, ada tartil, ada kaligrafi gitu. Yang alhamdulillah pesertanya waktu itu sebenarnya karena masih pertama ya, kita coba batasin juga sih, kemarin sampai 94 peserta dari beberapa cabang itu. Dan kita juga sepakat karena yang beraktivitas di gedung parlemen ini bukan hanya ASN, makanya kita kemarin kita buka untuk TA, untuk SHA, untuk PPNSN gitu. Karena kita ini sebetulnya ya semacam keluarga besar lah. Semuanya kita tuh statusnya apapun juga, kan sebetulnya tugas kita kan mensupport ya, memberikan supporting system pada anggota dewan, pada lembaga parlemen ini supaya bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Maka kita kemarin sepakat semuanya bisa dibuka, bisa ikut gitu ya lomba. Yang menarik kemarin yang dari tartil ya, tartil itu luar biasa juga banyak. Dan ternyata setelah kita beri forum, kita kasih wadah itu banyak juga teman-teman gitu. Teman-teman yang kita sebelumnya nggak tahu ternyata dia punya potensi gitu. Ya potensi yang bisa dikembangin ya, kalau mungkin kalau dari sisi prestasi nanti bisa aja kita akan kirim nanti ke MTQ yang tahun ini, insya Allah mungkin kalau nggak tahun depan itu diadakan di Padang ya untuk secara nasional. Selain itu juga sebetulnya untuk semangat belajar ya, semangat belajar, karena kan kalau Al-Quran itu kan ini Ustadz yang menyampaikan ke kita gitu ya. Yang pertama kan ya Anda pelajari, kita baca gitu, baca aja dulu, dibaca itu. Bahkan baca dengan terbata-bata aja malah dapat 2 pahala kan gitu kan, luar biasa. Dan itu Al-Quran itu bukan karya Nabi Muhammad SAW, bukan karya Jibril, tapi langsung dari Allah SWT. Sehingga ini harus kita belajar baca. Setelah baca nanti kita harapkan bisa mengerti. Artinya kan terjemahnya dulu. Nanti setelah terjemahnya nanti mungkin dari tafsirnya. Dan setelah mengerti itu kita nanti diharapkan bisa memahami. Dan yang paling tinggi lagi sebetulnya nanti kita bisa mendakwahkan. Katakan walaupun itu satu ayat gitu kan. Ya, dakwah inilah yang paling tinggi capaiannya ya. Untuk bisa gitu kan memang kita harus belajar baca. Makanya kita kasih forum-forum kemarin tilawah itu, dan responnya luar biasa, pesertanya hampir 40 ya itu. Dan yang lebih penting lagi, selain yang lainnya saya kira juga bagus ya, lomba-lomba kemarin juga semangat giroh teman-teman untuk bagaimana dari Ramadan hari ini sampai Ramadan berikutnya. Ini kan dari kebaikan ke kebaikan berikutnya, bagaimana kita isi dengan kebaikan-kebaikan juga gitu ya. Nah itu semangatnya paling tidak kemarin kita tangkap nanti supaya menyambut Ramadan ke depan, tahun depan, yang mungkin kita juga walau alam ya, kita nggak tahu
kita harus isi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, salah satunya ya nanti mungkin kursus membaca atau memahami atau tafsir, itu saya kira nanti kalau kita buka saya yakin pasti minatnya akan banyak sekali. Oke, Pak. Iya. Dan tadi saya tertarik tentang dukungan nih Pak dari Sekjen dan juga dari anggota DPR itu seperti apa Pak di lomba-lomba tadi? Ya, kalau dukungan dari Pak Sekjen saya kira sudah luar biasa. Beliau dari sisi support moral gitu ya, sampai bahkan material harus kita sampaikan juga. Ini kan berita baik itu kan harus disampaikan juga. Beliau tuh sampai memberikan sumbangan ya secara pribadi, ini nggak apa-apa kita sampaikan untuk bisa memotivasi pegawai-pegawai Sekretariat Jenderal untuk bisa ikut itu. Dalam bentuk apa ya? Bentuk material. Selain support beliau sebagai kebijakan, izin dan sebagainya, fasilitas ya. Tapi beliau sampai juga memberikan itu untuk hadiah teman-teman, untuk operasional kegiatan itu beliau sangat fully support kita ya. Dan kalau anggota saya kira juga dukungannya juga luar biasa. Ini juga kelihatan dari pesertanya itu ternyata banyak juga dari itu. Pesertanya banyak juga dari TA, SA. Dari TA ya Pak. Nah, itu pasti kan mesti ada izin, ada restu dari dari anggota dewan ya. Saya kira itu Luar biasa sekali ya. Kita harapkan nanti ke depannya dukungan itu bisa semakin baik ya Pak ya. Iya, iya. Dan Bimo juga melihat nih Pak dari kemarin sampai dengan sekarang ada acara kerjasama Korpri dan Koperasi DPR RI ya Pak ya. Oh, iya, Yang bagi-bagi sembako itu untuk karyawan golongan 1 dan 2 dan juga untuk karyawan pendukung non-ASN di Sekjen DPR RI ya Pak ya. Iya. Seperti apa itu Pak, boleh diceritakan? Ya, ini ya bagian dari tadi ya, sebetulnya kita bagaimana kita memanfaatkan, mengisi bulan Ramadan ini ketika kebaikan, kebajikan, pahalanya dilipat gandakan gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan baik secara personal maupun secara organisasi gitu ya. Nah, ini kita mengambil momentum itu, Korpri bekerja sama dengan koperasi, karena di Sekretariat Jenderal atau di Parlemen itu ada 2 organisasi ya, ada Korpri dan ada koperasi. Kalau Korpri itu lebih ke masalah sosial, kebudayaan, keagamaan. Kalau nanti yang kaitannya dengan bisnis, kesejahteraan anggota itu kita menggunakan kakinya menggunakan kaki koperasi. Makanya kita itu ibarat sebetulnya dua keping mata uang gitu ya, antara koperasi dan Korpri. Nah, kemarin kita wujudkan secara konkret melalui kerjasama untuk menyediakan bahan kebutuhan pokok. Saya kira ini wajar lah di mana-mana ada ya. Dan ini juga mudah-mudahan nanti tidak hanya di Ramadan aja, bisa aja di event-event yang lain untuk kita menyediakan bahan untuk kebutuhan pegawai kita, anggota-anggota kita dengan harga yang terjangkau. Nah, kalau misalnya tadi dengan kegiatan tadi itu ada nggak sih kerjasama dengan pihak ketiga nih Pak, kayak Kementerian Perdagangan mungkin atau dari pihak-pihak sponsor lainnya? Oh iya. Ya kemarin kalau konteks Basar Ramadan yang hari ini ya, terakhir hari ini itu selain dengan koperasi kita bekerjasama dengan ID Food. Jadi ID Food itu holding BUMN, holding pangan. Jadi kita kerjasama dengan ID Food atau RNI ya, PT RNI itu kalau dulu itu untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan pokok. Dan kita baru tahu juga ternyata produk-produknya luar biasa. Produk-produknya, dan kemarin antusiasme ya teman-teman. Makanya nanti mudah-mudahan ini bisa berlanjut nanti untuk bisa koperasi dengan kerjasama dengan ID Food nanti untuk menjadi semacam distributor itu. Karena pasarnya sebetulnya sangat potensial ya di DPR ini. Selain itu juga kesempatan ini karena tadi nyangkut lembaga gitu ya, selain ini yang kerjasama dan bantu kita, harus kita sebutkan, harus kita katakan, ya di sini ada Bank Mandiri, Bank BNI, ada Bank BRI itu yang support juga ke kita, termasuk PT Pos segala macam. Itu ada kalau kegiatan-kegiatan Korpri itu selalu berkontribusi, selalu membantu kita. Dan kita juga pengen tahu nih program Korpri unggulan dari Sekjen DPR RI itu apa aja Pak selain program sosial tadi? Ya sebetulnya kan kita pengen amanah dari Sekjen selaku pembina Korpri itu membantu Sekjen untuk meningkatkan indeks kebahagiaan. Nah, keren kan, indeks kebahagiaan.
Bahagia itu kan sebenarnya sederhana aja. Sederhana, betul. Badannya sehat, Jiwanya kuat. jiwanya kuat. Itu kan salah satu untuk meningkatkan indeks kebahagiaan. Makanya kita berbagai kegiatan kita lakukan. Ada yang olah rogo, ada olah rasa juga, olah jiwa juga gitu. Jadi ada olahraga, kita bermacam-macam cabang kita punya, kita manfaatkan secara optimal fasilitas yang ada di DPR. Bahkan kita punya komunitas sepeda goes, Pak Roni aja nih yang udah Pak kita Roni ya. tunggu nggak ini. Ada komunitas naik gunung, Tenis ya, Pak. ada tenis. Kalau agama pasti yang tadi. Terus ada juga kita ada namanya KSP, Komunitas Sastra Parlemen. Teman-teman yang punya jiwa seni, bakat seni, kebudayaan, mari kita kebudayaan kita. Jadi semua band ada, kelenengan ada, gamelan. Nah, macam-macam lah kita fasilitasi lah. Dan terakhir nih, Ya. Pak Jaka, harapannya apa nih Pak untuk Korpri ke depannya? Ya, yang pasti supaya keberadaan Korpri itu ada maknanya. Yang pasti kan ya dia harus mempunyai bermanfaat. Karena kan sebaik-baiknya orang katanya, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya organisasi, kan apabila bisa memberi manfaat. Bukan hanya anggota organisasinya, bahkan mungkin lingkungannya. Pengurus Korpri kita berharap dari waktu ke waktu kita akan meningkatkan source sumber ada dana yang ada. Karena dana kita itu semuanya berasal dari anggota Korpri. Nah, itulah yang harus kita olah, kita kembalikan melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kalau saya boleh sebut jumlah anggaran atau saldo anggaran organisasi itu bukan ukuran gitu ya. Ya kalau kita mau sebut sebetulnya manajemen Joko Kriyan itu keren itu. Jadi anggaran itu harus kita kelola, kita kembangkan. Yang penting kita pastikan bahwa anggaran itu akuntabel dan digunakan untuk kepentingan anggota. Itu saya kira semangat itu yang terus harus kita tumbuh kembangkan supaya tadi anggota merasa ada manfaatnya adanya organisasi ini. Baik, Ya. seru sekali Pak perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Ya, Pak terima Jaka. kasih, Pak. Terima kasih Terima banyak kasih Pak beri ya, kesempatan. Ya, kesempatan makasih. hadirnya ya Pak. Ya. Nah, pendengar Radio Parlemen, demikian tadi perbincangan seru kita bersama dengan Ketua Korpri, Unit Sekjen DPR RI, Bapak Jaka Dwi Winarko MSI. Dan tentunya kita nggak menyangka nih Pak ya, luar biasa sekali nuansa dan juga keadaan dari lingkungan DPR RI sendiri di masa bulan Ramadan ini begitu hangat nuansa religinya. Dan kita harapkan pula semoga nantinya Korpri sendiri dari Sekjen DPR RI semakin guyup dan juga semakin berkembang dari berbagai aspeknya ya Pak. Dan tentunya kita sebagai bagian dari Radio Parlemen bisa berkolaborasi nih Pak. Bisa join nantinya dan juga bisa mensupport kegiatan dari Korpri Sekjen DPR RI itu sendiri. Terima kasih rekan-rekan semuanya dan demikian pula perjumpaan kita berakhir pula pada perjumpaan kita di Sudut Dengar Parlemen edisi kali ini. Dan juga terima kasih atas perhatian dari pendengar semuanya. Kita akan kembali lagi bersama tentunya dengan narasumber lainnya di Sudut Dengar Parlemen berikutnya. Kembali bersama rekan saya Nana. Silakan Nana. Saya Nana dan Bimo beserta kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Sudut Dengar Parlemen